Air yang turun dari langit pada menjelang sore masih mengguyur, tetapi tidak terlalu deras. Hujan dengan intensitas menengah membasahi bumi bagian ujung timur. Langit yang sudah gelap sejak menyambut hari kini sudah bersedia untuk menyambut malam lembab. Tidak ada yang tahu kapan hujan akan berhenti karena manusia bumi bukan berprofesi sebagai cenayang. Sebentar lagi juga sang mentari akan terbenam di cakrawala barat. Malam akan bersambut, namun hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Seolah sedang menumpahkan perasaan yang tidak bisa dibendung lagi. Tidak ada pula yang bisa menghentikannya. Dari sekian embusan angin yang bertiup di belahan bumi Nusantara, ada seorang perempuan muda dengan rambut yang tergerai duduk di tepi jendela. Punggung datarnya bersandar pada sebuah tembok putih yang datar. Dia duduk bersilang kaki di atas ranjang tidur berukuran single size. Pandangannya tidak menentu, sesekali ke ponsel di tangan, sesekali pula ke dunia luar. Mungkin akibat hujan yang turun, suasana hati sang puan sekarang sedang tidak baik pula. Sudah beberapa kali dia menarik napas berulang kali, kemudian membuang napas berulang kali pula. Air mukanya juga tidak bisa disembunyikan lagi. Perkara hujan yang turun, semua rencana yang telah disusun sebaik mungkin menjadi rusak hanya dalam hitungan jam. Setidaknya, rencana tadi akan baik-baik saja. Rencana mereka akan aman kalau saja hujan tidak turun dari pagi tadi. Satu embusan napas kemudian, sang puan dengan rambut tergerai melirik ke arah berlawanan. Dari daun pintu ruang tidur miliknya, seorang perempuan muda dengan rambut kucir satu mengamatinya dengan tatapan yang sulit terbaca. Raut wajahnya datar dan tanpa ekspresi. Dia menatapnya seolah-olah sedang menjemput ajal. Gadis dengan rambut tergerai itu sekali lagi mengembuskan napas, kali ini dengan embusan berat. Dia menggeleng-gelengkan kepala lalu berkata, "Gue belum mau mati." Gadis dengan rambut kucir itu mendekat. Tanpa aba-aba dia masuk ke ruang tidur pemiliknya yang masih duduk dengan menyilangkan kaki bahkan tanpa menunggu tanggapan pemiliknya. Dengan santai, dia menjejakkan tulang duduk di tepi ranjang. "Pede banget lo," balasnya setengah ketus. Gadis rambut tergerai itu tidak menanggapi. Dia kembali mengarahkan pandangan ke arah jendela, di mana butiran air hujan saat itu membasahi kaca bagian luar. Butiran berbentuk acak itu menempel seperti cicak di dinding. "Hujan belum berhenti ya? Dari pagi tadi gini doang sih." Sekali lagi, gadis itu menarik napas panjang didukung oleh air muka yang menunjukkan rasa muaknya. Sejak langit menyambut hari yang seharusnya ceria, hujan turun tanpa henti dan tidak tertarik ingin menepi sebentar. "Sebenarnya apa sih yang lagi dipikirin langit?" tuturnya yang merusak perdamaian dunia pada menjelang sore. Tanpa menunggu aba-aba dari pemilik kamar, gadis dengan satu kucir di puncak kepala duduk bersilang kaki. Dia bertanya, "Hal random apa lagi sih yang lo pikirin, ya?" Insan bernama Ayah Puan dengan rambut tergerai belum mau bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Pandangannya masih ke arah yang sama. Butir-butir hujan yang menempel di kaca bisa menarik atensinya. "Memang terlalu sedih gitu ya rasanya sampai hujan gak mau reda," ujarnya dengan setengah udara. Gadis kucir satu hanya menanggapi dengan satu gelengan kepala. Dia sudah terlalu lelah ketika menghadapi pertanyaan aneh dari teman terdekatnya. Baginya, Ayah memang orang yang sulit ditebak jalan pikirannya, namun dia tidak menyangka akan mendapat pernyataan yang sangat aneh di dunia. "Mungkin moodnya lagi gak baik hari ini," balasnya setengah niat. "Tapi kalau tiap hari moodnya gak baik gini, semuanya bakalan susah dong. Kerjaannya nangis mulu. Kapan bahagianya kalau gitu?" ujar Ayah yang menekankan setiap kalimatnya. Juga berkedok keluhan. "Terus lo mau gimana?" Ayah tidak menjawab. Dia terdiam cukup lama selagi pikirannya dipaksa berputar untuk mencari jawaban yang cocok.
Pilihan katanya juga tidak luput dari pusat fokusnya. Cukup sekali dalam satu hari, otaknya bekerja lebih keras. Gue mau cari kebahagiaan buat langit. Lo mau ngapain? Tertarik dalam inti pembicaraan ini, gadis dengan rambut kucir satu mulai melontarkan banyak pertanyaan. Gue mau ngelakuin apa saja yang bisa membuat langit bahagia. Gue gak peduli apapun caranya, yang penting langit gak bakalan merasa sedih lagi. Dengan penuh tekad, Ayah menyampaikan niatnya dengan mata berbinar-binar. Sepertinya cahaya ilahi baru saja menjemputnya tepat di depan mata. Oleh karena itu, dia terus melangkah maju tanpa berpaling ke belakang. Entar kalau langit terlalu bahagia, lo ngeluh lagi. Panasnya terik banget lah, mataharinya cerah banget lah, inilah, itulah. Ayah melirik tajam. Ucapan insan itu tidak salah juga, tapi dia tetap tidak setuju. Gak terlalu sering juga dong. Kadang-kadang doang, asalkan gak mendung mulu. Kan kalau hujan tiap hari, semuanya bakalan susah. Masa kita doang sih yang harus nurutin permintaan Tuhan, tapi malah Tuhan yang gak mau dengerin permintaan kita. Gak adil dong, balasnya sewot lalu berakhir mengembuskan napas kesal. Berbanding terbalik dengan Ayah, maka sudah cukup bagi gadis dengan satu kucir di kepala untuk hanyut dalam pembicaraan ini. Dia ingin segera mengakhirinya. Lebih cepat juga akan lebih baik sebelum otaknya dibuat jungkir balik. Dia bangkit dari posisi awal. Daripada lo gabut gini, mending jajan di luar aja. Gue harus gimana, Kal, kalau gitu? Masih tenggelam dalam pembicaraan aneh bin ajaib ini, rupanya Ayah belum mau mengakhiri saat itu juga. Mungkin sebentar lagi dia akan kerasukan arwah penasaran yang selalu ingin tahu akan seluk-beluk dunia. Kalia yang merasa namanya disebut mengusap telapak tangannya karena kesabarannya sudah mencapai batas. Dia tidak bisa tahan lagi. Dia merasa harus menyingkir dari ruangan aneh ini. Kenapa lo tanya gue? Tanya aja tuh sama kerang ajaib, balasnya sambil memutar bola mata dengan wajah kesal. Tanpa menunggu respons dari Ayah, Kalia buru-buru keluar. Dengan begitu, dia bisa menyingkir dari tempat ini karena perlahan dia merasakan ada aura tidak biasa. Rasanya seperti ada yang sengaja meniup lehernya sehingga bulu tengkuknya mendadak berdiri. Sementara itu, Ayah masih berpikir dan memasang wajah serius. Otaknya tidak berhenti memikirkan sesuatu yang mengganggu. Sebenarnya tidak terlalu mengganggu, namun karena satu prinsip yang ditekuni sejak lama dia tidak akan melepasnya dengan mudah. Prinsipnya adalah kalau ada jalan yang sulit, untuk apa pula mengambil jalan yang paling mudah. Tidak heran pula kalau Kalia seringkali menggeleng-gelengkan kepala saat berhadapan dengan pikiran aneh Ayah. Di dunia kerja dan dunia sebenarnya, gadis itu berbeda. Di dunia kerja, dia sangat profesional dan andal dalam menangani segala permasalahan yang terjadi. Namun siapa sangka kalau mengenalnya lebih dekat, dia malah berhadapan dengan jalan pikiran temannya yang tidak biasa. Makanya Kalia segera menyingkir secepat kilat sebelum otaknya terkontaminasi. Atau gue tanya tembok aja ya?